bisa melihat dunia luar yang biasanya di pesantren, di hotel audio, satu kamar 40 orang, sekarang bisa lihat dunia dan bisa ya kembali lagi lah di daerah aku sini, Jakarta kan. Yang dirindukan dari Bebas sendiri apa Kak? Yang dirindukan ya pasti keluarga ya, teman-teman, kehidupan di entertainment, terus punya fans dan endorsement pasti duitnya banyak dong ya kan. Kalau di dalam pesantren kan nggak bisa cari uang sendiri. Tapi udah ketemu dengan keluarga sendiri apa belum sih Kak? Belum, keluarga saya masih di IKN. Jadi saya harus dari Jakarta harus ke IKN dulu. Ada rencana mau ke sana? Iya pasti, tapi habis syuting ya. Karena ada beberapa TV yang udah duluan ya untuk schedule-nya kan. Tapi orang tuanya Pak nggak apa-apa katanya. Kira-kira kapan nih Kak untuk ke sananya sendiri di IKN sendiri? Mungkin bulan depan ya. Bulan Desember. Tapi udah ada komunikasi sama keluarga? Alhamdulillah selama di pesantren ya yang biayain keluarga ya, adik. Jadi memang dapat support ya. Bahkan ya nggak, maksudnya aku bersyukur sih nggak dimarahin gitu ya, kayak biasanya kan ada yang judgmental kayak ini salah ya apa, tapi ya walaupun mungkin salah tapi bahasa-bahasa dari keluarga saya itu selalu memberikan support, sabar ya gitu. Terus yang aku makanya dalam kejadian ini yang harus disyukuri itu adalah ketika keluarga itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang Bebas waktu ketika Bebas sendiri yang pertama kali dikasih tahu sama kalian siapa? Kalau yang pertama bebas, orang tua saya sih yang tahu duluan sama asisten saya. Dan ekspresi orang tua gimana? Katanya alhamdulillah anakku bebas, karena kan banyak juga yang punya statement dan stigma bahwa di penjara itu kan disiksa, ya yang kayak gitulah. Jadi pikiran orang tua tuh kan takut anaknya dipukulin. Telepon berarti via telepon. Iya. Gimana sih Kak Gina kehidupan di dalam kegiatannya apa saja, kan sempat viral bahwa Kak Gina tuh di dalam justru lebih fresh, lebih bisa dan segala macam. Justru karena kalau di sana itu kan kita nggak punya kegiatan yang terlalu travel ya, jadi fokusnya itu wajahnya harus cantik. Terus untuk mengisi waktu-waktu hari-hari ini supaya lebih cepat harus banyak kegiatan. Misalnya menjahit, merajut, jemputan, bikin batik, dan banyak hal lah yang positif. Itu dijual gitu Kak? Iya, dijual juga untuk masyarakat umum. Di sana juga ada salon. Jadi aku belajar nail art dan ini aku pasang di sini. Dan aku bisa nanti pulang punya salon. Sebenarnya kehidupan di sana itu ya hampir mirip sama kehidupan kita ya, bedanya dibatasi. Nggak ada laki-laki dan nggak ada handphone. Seperti itu. Mungkin merasa ketika pertama kali di sana kan mungkin sebagai manusia biasa bebas harus hukum di dalam, mungkin seperti apa sih mungkin titik kemarin shocknya sendiri? Tertekan itu gini ya, karena kan biasa kita punya penghasilan ya, tiba-tiba tuh nggak bekerja dan makan tidur gitu ya, walaupun ada aktivitas beberapa ya selain menjahit tali, tapi itu tidak bisa melukai kayak aduh aku nggak bisa travel, nggak bisa berenang kayak gitu. Nah ada hal-hal kan yang kita tidak dapat di sana, jadi adalah tertekan. Tapi saya tuh selalu percaya dua hal ya ketika kita mendapatkan ujian, karena orang di luar sana juga banyak dapat ujian berbeda ya, pilihannya mau bangkit atau terus terpuruk. Jadi pelajaran yang saya dapat mungkin karena biasanya saya kalau di luar tuh boros ya, menghabiskan uang yang kadang spend uangnya sehari 10 juta, 5 juta. Di sana itu 100 ribu sangat berharga sekali. Air juga hemat gitu kan, dibatasi misalnya kayak seember, 2 ember gitu, jadi lebih hemat itu loh, yang harus rasa syukur disyukuri. Jadi kalau mendrive kehidupan di dalam tuh jelek atau ini justru malah menakutkan buat kalian gimana? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kehidupan dimanapun itu sama. Kalau kita bisa survive, bawa diri sama aja sih sebenarnya. Karena kan kita sebenarnya kan di sana kapasitasnya 100 orang ya, tapi hampir 543 orang, banyak banget. Jadi kita mungkin punya nasib yang sama, sepenanggungan. Jadi nggak juga orang jahat sih. Maksudnya ya sama-sama aja ya. Kalau misalnya orang nggak cocok, mungkin namanya kita nggak suka ya. Jadi misalnya ada bandar lah ini itu kita nggak cocok ya, berarti itu lagi nggak cocok aja. Tapi kalau untuk baik, perilaku dan lain-lain sama aja di kehidupan kita di normal. Cuma ada hal spiritual yang aku alami itu kayak saya tuh mati suri gitu. Ketika saya di penjara kan saya nggak bisa ngeliat orang ya, jadi saya tuh merasa kayak pokoknya mati ya, karena aku bisa melihat orang gitu. Misalnya kan kalau kebenaran kita ada di kantor ibu ya, ada acara kebenaran jalannya nggak kelihatan tapi ada kacanya gitu ya, aku bisa melihat mereka tapi mereka tuh nggak bisa melihat aku. Jadi secara emosional, secara spiritual tuh berasa kayak mati suri sih. Jadi kedekatan kepada Tuhan itu lebih dekat karena udah merasa, bahkan saya bebas ini kayak masih nggak percaya loh, sampai aku cubit beneran nggak sih aku ini bebas. Nah, mungkin adaptasinya di sana gimana? Berapa lama untuk bisa beradaptasi kayak gitu? Lama, saya tuh kan sempat depresi ya, yang susah tidur gitu ya, karena ya namanya penjara panas lah ya. Nah kemudian bisa adaptasi tuh 6 bulan kemudian, karena bahasa Palembang aku nggak ngerti juga kan, makanannya misalnya banyak cukanya, saya kan lampunya sakit gitu ya, jadi
untuk adaptasinya itu butuh waktu yang 6 bulanan lah baru mulai bisa. Nah, berarti total hukumannya sendiri 17 bulan ya? Iya. Karena kan kalau mengajukan PBCB itu separuh dari hukuman asal berkelakuan. Total berapa? 17 bulan lah. Kak, tadi kan sempat mencapai beberapa artis Iya. Aku terima kasih banget ya untuk Dinar Kendi ya ampun, walaupun orang itu suka ngatain dia seksi lah apa, tapi itu baik banget loh. Selama aku di sana itu dia tuh, kita kan disediain ya kayak war khusus ya, jadi bisa langsung berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat atau teman. Saya selalu bilang gitu kan, kayak dia tuh tanpa ditanya duitnya masih nggak kayak gitu. Jadi kayak sebelum itu 3 kali dan bang ibu punya 5 kali sih besok. Dan dia tuh selalu kasih surprise kayak tiba-tiba datang. Dan Anissa Bahar juga buat rekan artis kita, Anissa Bahar dibawain aku sabun, baju, kasih bunga. Terima kasih banget atas kebaikan. Terus Mami Online juga loh yang lagi viral, Isa Sega itu juga sering ngasih aku uang. Tapi kalau sama Mami Online tuh aku bisa bilang gini, Mami Online rumahnya 6 miliar loh, mobilnya keren, kasih aku uang. Baru dia cepet kasihnya. Tapi baiklah Mami Online bagi aku. Lina ini kan udah bebas sendiri ya kan, kamu rada takut nggak sih maksudnya untuk bersikap, untuk kelakuan kayak gitu nih Kak? Iya, aku tuh sebenarnya gini ya, kayak waktu aku dapat problem ini ya, maksudnya case aku ini, aku juga masih nggak percaya loh hukuman itu seberat itu kan. Ya maksudnya oke, aku salah kayak berat banget sih menurut awalnya ya, tapi lama-lama jadi kayak ya udahlah. Terus habis itu ya aku hati-hati lah, karena apa, rugi waktu. Dalam 1 jam kita bisa dapat 1 juta, ketika 17 bulan di sana kalau diakumulasi udah 2 miliar loh, hilang secara materi itu, belum secara perasaan kan. Kita harus bisa dengan keluarga, habis itu nggak kenal siapapun, nggak ada keluarga di sana. Jadi harus lebih hati-hati loh. Maksudnya aku pilih-pilih dulu lah, ini membahayakan apa enggak kayak gitu. Padahal yang saya lakukan, maaf kata, saya tuh nggak tahu waktu itu gitu. Tapi ya tetap aja sih. Menjadi- menerima dan ikhlas dan tidak mendem pada siapa. Menjadi pelajaran buat kamu juga nggak sih Kak ke depannya dalam membuat konten Iya. setelah ada kejadian ini? Iya, pelajaran banget yang harus hati-hati, apalagi kalau yang namanya agama, ras dan suku kan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi aku harus lebih hati-hati sih. Maksudnya mungkin maksud kita tidak, tapi orang lain. Jadi apapun yang terjadi kalau menyakiti orang itu hati-hati aja gitu. Jadi aku sudah bilang ke manajer aku ya, semua kontenku kalau bisa dilihat dulu baru diupload. Gitu. Ketika meninggalkan tadi keluar dari kemarin, apa sih kan dilakuin? Ya aku langsung ini sih, ya lihat-lihat dunia, maksudnya makan ya, makan sih, kayak langsung aku cari makanan Jawa. Karena aku orang Jawa, jadi aku langsung cari makanan Jawa, terus ya nelfon keluarga sih gitu. Terus lihat di medsos aku kayak apa perkembangannya, pengen tahu. Ada yang nanya-nanya, ternyata ratusan ribu DM, banyak banget orang DM itu, sampai aku tanganku tremor loh, sampai gerak kayak gini karena WhatsApp aku tuh ribuan yang chat, ya tanya-tanya kabar semua kan selama 17 bulan. Kan 6 bulan ya, kayak berarti mengalami masa-masa kayak sulit gitu, maksudnya adaptasinya susah. Itu apa sih yang membuat akhirnya jadi terbiasa setelah tagihan? Masa sulit itu banyak juga loh mas, jadi kayak yang aku tuh tiba-tiba tagihan kartu kredit 20 juta ini tuh kan waktu saya tuh dulu nggak tahu loh P21 itu apa, tiba-tiba saya langsung masuk ke dalam, jadi nggak ngerti kalau banyak banget tagihan. Jadi waktu di dalam itu pikiran tagihan juga, kalau ini tagihan belum aku bayar ya itu. Jadi kalau pas di dalam itu yang menguatkan saya ya, saya tuh sama warga binaan lain tuh suka nanya kasus-kasus lain, misalnya kayak oh dia ini 100 ribu loh, misalnya ada kasus kayak mencuri lah, ini contoh ya, tiba-tiba dihukum 2 tahun gitu kan. Kita harus saling nguatin, hukuman kita sama loh, dia aja bisa keluar kayak gitu sih. Jadi aku cari-cari sesuatu penguat, gimana caranya itu buat saya kuat kayak gitu. Misalnya kayak banyak loh yang lebih kita di sana, misalnya mati bin ya, bahasa sana tuh sudah dari kiriman lain. Berarti saling support lah satu sama lain. Iya, itu yang membuat saya kuat sih. Dan harus ingat, tidak menguji di luar banyak vendornya, punya nama lumayan besar, jadi harus ingat kalau di luar tuh dihargai orang gitu. Jadi harus semangat gitu. Dan saya tuh banyak contoh-contoh artis yang habis di penjara juga kalau keluar sukses. Jadi yang namanya sukses itu tidak membatasi apapun yang terjadi kayak gitu sih. Maksudnya berarti tokoh siapa Kak, artis yang jadi acuan Kakak sekarang? Nikita Mirzani, kakak aku Nikita Mirzani juga Mami Online juga kan. Terus habis itu siapa itu Ahmad Dhani dan banyak lah yang lain-lain. Aku saya lihatnya ya sukses kayak gitu. Ariel Noah apalagi idola aku tuh, seneng aku lagu-lagunya. Tapi kan kalau memang punya karya yang bagus pasti akan tetap eksis ya. Termasuk bagi gue sendiri ya, masih kuat. Nah, kedepannya sendiri akan ngelakuin